Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Mai Karmawa, mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali, kelas ADHD semester 6. NIM 17102113, nomor absen 03. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai input dan output sistem informasi hotel di 4 departemen hotel. Yang pertama di departemen front office, yang kedua di departemen housekeeping, yang ketiga di Departemen Food and Beverage Service, dan yang terakhir di Departemen Food and Beverage Product. Pada pembahasan kali ini saya akan menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Armadillo Hotel untuk Departemen Front Office dan Housekeeping, aplikasi Armadillo Resto untuk Departemen Food and Beverage Service dan Food and Beverage Product. Kenapa saya memilih dua aplikasi ini? Karena kedua aplikasi ini memiliki fitur yang cukup lengkap. Selain itu juga mudah untuk digunakan, atau fitur-fitur di dalamnya mudah untuk disesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Dua aplikasi ini juga gratis sehingga mudah untuk didapatkan dari internet. Selain itu, aplikasi ini juga tidak terlalu berat dan tidak terlalu sulit untuk diinstal. Untuk video pembahasannya sebagai berikut. Di sini saya menggunakan aplikasi Armadillo Hotel untuk Departemen Front Office dan Housekeeping. Berikut untuk tampilan menu awal dari Armadillo Hotel. Di sini kita dapat mengubah identitas hotel, nama hotel, alamat, telepon, tipe atau bintang, dan jumlah kamar. Lalu tekan simpan. Setup kamar, kita dapat menambahkan tipe-tipe kamar yang ingin kita tambahkan. Di sini saya sudah menambahkan 5 tipe kamar. Ada Deluxe, Executive Suite, Superior, Standard Single, dan Standard Twin. Untuk menambahkan tipe kamar baru, dapat menekan isi, untuk mengedit, dan untuk menghapus. Untuk front office, kita dapat menginput di booking, isi baru, kita dapat mengambil data member ataupun bukan member. Di sini saya telah menambahkan data tamu, data reservasi, tanggal check-in dan check-out, lama menginap, jumlah kamar, dan jumlah tamu. Tekan simpan. Akan muncul pada list reservation. Saya telah menambahkan data tamu kedua, data reservasi, lama menginap 3 malam, data kedua telah masuk di reservation. Saya telah mengisi data tamu ketiga. Simpan. Akan muncul di reservation list. Selanjutnya saya akan memblok kamar. Untuk Ayu memesan kamar standar lantai 2. Untuk Bon Wong
memilih kamar eksekutif suite lantai 3 dan cabin deluxe lantai 1. Di sini kita dapat melihat status kamar, vacant clean, lokasi lantai, tipe kamar, dan nomor kamar. Ayu akan check-in pada tanggal 12, check-out pada tanggal 15. Dan check-in hari ini, check-in di kamar 201, yes. Check-in berhasil. Setelah check-in di front office departemen, data tamu akan masuk di housekeeping departemen. Pada housekeeping status, nomor kamar 201 standar room telah occupied clean atau OC, occupied clean. Karena tamu atas nama Ayu telah check-in. Selain di housekeeping, kita juga dapat melihat outputnya pada guest in-house. Nama Ayu, kamar 201 akan masuk di guest in-house. Di sini kita dapat mengedit data tamu, tagihan harian, waktu check out untuk pemindahan kamar, dan sebagainya. Dari menu kasir, kita dapat mengetahui bil tamu. Contohnya kamar 201, nama tamu Ayu, guest in house, masih belum memiliki tagihan apapun karena baru check-in. Baik, itu tadi pembahasan mengenai input dan output sistem informasi hotel pada front office dan housekeeping. Ketika kita menginput data tamu dari booking atau reservasi, akan memperoleh data output ke departemen housekeeping dan juga front office maupun departemen lainnya. Sehingga informasi itu sangat berguna bagi para staf atau departemen lain. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai input dan output pada restoran dan kitchen menggunakan Armadillo Restoran atau Armadillo Resto. Berikut ini tampilan menu awal dari Armadillo Resto. Pertama, kita dapat mengubah atau men-setup nama restoran. Saya menggunakan nama restoran Wareg Resto, alamat dan nomor telepon, simpan. Di sini kita dapat menambah daftar meja, isi baru, baiklah, saya telah menambah daftar meja. Ada meja dalam 1-7 dan meja luar 1-5. Untuk menginput data, kita masuk di kasir, memilih nomor meja, misalnya meja dalam nomor 4, memilih menu yang dipesan oleh tamu, misalnya chicken curry, fried chicken. Untuk beverage-nya soft drink, fresh juice 2.
Oke. Selanjutnya kita menekan pending. Setelah menekan pending, kita dapat mengambil di pending list, menu dapat dikirim ke dapur. Yes. Setelah itu, kita dapat melihat di menu Ship akan muncul daftar order yang tadi. Di sini kita dapat memproses sebagai Ship, misalnya kita dapat memproses. Semua menu telah diproses, sedang diproses. Setelah itu, kita tekan selesai. Setelah list order yang dari kasir dikirim ke dapur dan diproses oleh chef, kemudian setelah diproses dan disajikan oleh waiter, setelah tamu selesai menikmati hidangan, tamu akan membayar. Kita dapat pilih di ambil dalam pending transaksi. Kita dapat mencetak atau proses pembayaran total 193.000. Proses bayar, tamu membayar dengan uang 200.000 dan kembalian 7.000. Simpan dan bayar. Baik, itu tadi pembahasan mengenai input dan output data pada restoran dan food and beverage service. Pertama, kita menginput data dari kasir, memilih nomor meja, memilih menu yang akan diorder, kemudian mengirim data orderan ke dapur, ke kitchen yang diterima oleh chef. Data tersebut akan diproses. Setelah data diproses, akan dikirim kembali ke restoran untuk disajikan. Data minuman akan diproses oleh restoran atau bar dan kemudian disajikan. Setelah disajikan dan tamu selesai menikmati hidangan, tamu akan melakukan pembayaran, kembali lagi ke kasir untuk melakukan pembayaran. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai input dan output sistem informasi hotel pada front office dan housekeeping, dan juga pada restoran dan kitchen. Adapun critical point atau kesimpulan dari pembahasan tadi, yang pertama yaitu data yang diinput harus sesuai dengan data yang sebenarnya atau data yang diterima dari tamu. Selain itu, data yang diinput harus lengkap dan juga harus sesuai dengan data yang dibutuhkan. Misalnya, ketika reservasi, data tamu harus lengkap dan data reservasi juga harus lengkap. Data check-in, check-out, lama tamu menginap, jumlah kamar, jenis kamar, dan juga jumlah guest harus diisi dengan lengkap agar memudahkan bagi departemen lain, karena data yang diperoleh dari front office akan otomatis juga diterima oleh departemen lain. Ketika tamu check out, housekeeping juga akan menerima perubahan status kamar sehingga housekeeping dapat melakukan pembersihan kamar ketika tamu check out. Jadi kesimpulannya, sistem informasi hotel sangat-sangat penting bagi keberlangsungan atau jalannya aktivitas di hotel. Data-data yang diinput pada sistem harus sesuai, harus benar, dan harus lengkap agar tidak menimbulkan masalah atau miskomunikasi. Untuk food and beverage product dan food and beverage service juga sangat berhubungan. Data pada food and beverage product
akan muncul di Food and Beverage Service untuk mengetahui jumlah persediaan bahan makanan atau menu makanan yang ada di kitchen, sehingga ketika tamu mengorder menu makanan tersebut, waiter atau server sudah mengetahui jumlah makanan atau ketersediaan menu tersebut. Setelah proses order selesai, akan dikirim ke kitchen atau ke dapur untuk diproses menu yang diorder oleh tamu. Ketika selesai proses pembuatan, akan dikirim kembali ke restoran untuk disajikan. Ketika tamu selesai menikmati hidangan, tamu akan melakukan pembayaran pada kasir. Itu tadi pembahasan mengenai input dan output sistem informasi hotel di Departemen Front Office, Housekeeping, dan Food and Beverage Service maupun Food and Beverage Product. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.